Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini Sore Pak Uki. ya. Jadi ini lanjutan dari kemarin yang belum saya lupa untuk transfer dari Word ke PPT. Ya. Kemarin tuh bagaimana ya? Mau menampilkan contoh soal Pak, tapi itu di Word. Iya. Bentar. Statistika. Astagfirullah. Oke, kemarin itu ada beberapa metode dalam penyampaian data, ya. Kalau tidak salah itu sampai sini kayaknya ya. Jadi ada diagram vertikal, horizontal. Kemudian yang ini belum saya bahas, itu diagram lingkaran. Jadi untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan suatu data, ini lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa jaring lingkaran. Langkah-langkah yang membuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah sebuah lingkaran pada kertas, kemudian bagilah lingkaran tersebut menjadi beberapa jaring lingkaran untuk menggambarkan kategori yang datanya dalam bentuk derajat. Kemudian agar lebih jelasnya, ini kita pelajari contoh berikut. Tabel berikut menunjukkan bagiannya siswa di suatu kabupaten menurut tingkat sekolah pada tahun 2007. Buatlah diagram lingkaran untuk data tersebut. Berapa persen siswa yang menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SMP, kemudian pada tingkat SMA, ya. SD, SMP, SMA, ya. Jadi jumlah seluruh siswanya adalah 1.000 orang. Seluruh siswa diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu SD 175 orang, SMP 600 orang, dan SMA 225 orang. Jadi SD-nya itu ada 175 per 1.000, ya. Itu jumlah seluruh siswa kali 100% adalah 17,5%. Jadi besar sudut sektor lingkaran sama dengan 17,5% kali 360 derajat sama dengan 63 derajat. Ya, jadi dalam bentuk derajat. Jumlah SD kalikan jumlah seluruh siswa kalikan 100%,
kemudian dikalikan 360 derajat, kemudian 63 derajat. SMP ada 600 orang per 1000 kali 100% 60%, 60% kali 360, 216 derajat. Kemudian SMA 225 per 1000 kali 100%, 22,5%. Sudutnya kalikan 360 derajat. Ini ketutupan pita ya, hitam enggak kelihatan. Kemudian dibuat besarnya sudut, jadi SD itu tadi berapa, SMP berapa, kemudian SMA berapa. Tinggal ini SMP 60%, SMA-nya 22%, kemudian SD-nya 17,5%. Jadi bisa ada apa tuh buat persentasenya. Di SMP ada 60% itu. Ini ketutupan pita jadi nggak kelihatan kayak. Tapi Anda paham ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, paham Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Iya, Pak. Jadi, persentase siswa yang menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMP 60%, kemudian SMA 22,5%. SD tadi berapa ya? Berarti frekuensi relatif dan kumulatif, kemudian histogram, poligon, frekuensi, dan oke. Tabel distribusi frekuensi. Jadi data yang berukuran besar hanya itu sama dengan 30, lebih tepat disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu cara penyajian data yang datanya disusun dalam logic tertentu. Langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Langkah kedua, menentukan banyaknya interval. Itu dalam rumus Sarges, yaitu K sama dengan 1 plus 33 plus 3,3 log n. Jadi ini adalah rumus yang sudah ditentukan ya, untuk menentukan banyaknya interval dengan n adalah 30. Banyak kelas harus merupakan bulan-bulan positif hasil pembulatan. Nah, ketiga, menentukan panjang interval kelas I dengan menggunakan rumus nggak kelihatan ya. Apa Anda kelihatan ya? Itu kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Halo? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, oke. Kemudian langkah keempat, menentukan batas-batas kelas. Data terkecil harus merupakan batas bawah. Interval kelas pertama atau data terbesar adalah batas atas interval kelas terakhir.
kelas langkah kelima, ini teorinya, nanti ada datanya. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan menentukan nilai frekuensi setiap kelas dengan sistem turus. Sistem turus itu ABCD. Jadi nilai A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, dan E itu 5. Jadi menentukan banyak kelas interval dengan aturan Charges, maksud agar interval ini tidak terlalu besar, sebab hasilnya akan menyimpang. Sebaiknya jika interval terlalu kecil, hasilnya juga tidak menggambarkan hasilnya sebelumnya. Contohnya, seorang peneliti yang mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang, data hasil penelitian itu ini dalam bentuk kilogram diberikan berikut ini. Ya. Ini datanya dari 35 orang. Jadikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jawabannya pertama kali adalah jangkauan. Jadi XM itu yang terbesar, ya. Yang terbesar sini berat badannya ada 74, ya. Kemudian XN itu yang terkecil, ada 16. Jadi J sama dengan yang terbesar dikurang yang terkecil sama dengan 5/8. Kemudian banyaknya kelas K sama dengan 1/3,3 log N. Jadi log N itu jumlah orangnya ada 30N, 35N, dari 1 plus 3,3 log N. Ini ada berapa, kemudian dibulatkan menjadi 6. Kemudian panjang interval kelas G adalah I sama dengan J per K. Ntar J I per K ya ini ya. Bentar. I sama dengan J per K, berarti J-nya tadi 58, panjang kelasnya 6. Ya, 58 per 6. Itu 9,67. Panjang kelas ini kemudian dibulatkan menjadi 10. Dan panjang interval kelas ada 10 dan banyak kelas itu ada 6. Diperoleh tabel distribusi seperti pada tabel 4 atau tabel 5. Jadi batas bawah kelas pertama ini diambil datum terkecil. Amati tabel 4. Dari tabel tersebut tampak bahwa frekuensi paling banyak dalam interval itu adalah 46 sampai 55. Artinya berat badan ini kebanyakan berkisar antara 46 sampai 55 kg. Ya, ini paling banyak, frekuensinya itu ada 10. Cari frekuensinya paling banyak dari interval kelas ini. 46 sampai 55. Ya. Kemudian cara yang kedua, batas atas kelas terakhir diambil datum besar. Dari tabel tampak bahwa frekuensi yang paling sedikit dalam interval itu 65 sampai 74.
yang paling bawah itu, ya. Interval kelasnya dikurangi 1, 64, 65 sampai 74, dikurangi 1. Jadi ini dikurangi 1, artinya berat badan antara 65 kg sampai 74 kg harus ada 2 orang. Berarti kan interval kelas yang pertama yaitu 15 sampai 24. 15 tersebut batas bawah. 24 ini batas atas. Ukuran 15 sampai 24 ini adalah hasil pembelatan. Ukuran yang sebenarnya terletak antara 14,5 sampai 24,5. 14,5 ini batas bawah nyata dan 24,5 batas tepi atas kelas. Batas atas nyata. Kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi. Kalau torusnya itu sudah diketahui, frekuensinya, interval kelasnya sudah Anda hitung. Frekuensi torus itu C sama dengan 3, E sama dengan 5, ED 15, 49, EC 5 plus 3, 8, EC 8, D, B sama dengan 2. Jadi jumlahnya itu 35. Frekuensi relatif kelas keempat, sedangkan frekuensi kelas keempat dibagi banyaknya datum kali 100%, yaitu 10 per 35 kali 135% sama 28,57%. Kumulatifnya kurang dari untuk interval kelas 46 sampai 55, berarti 5 plus 3 plus 9 plus 10, kurang dari, ya. Coba kita lihat, ya. Frekuensi kumulatif. Lima kurang dari, berarti ini dari atas C, ya. Jadi 5 plus 3 plus 9 plus 10. Nah, lebih dari itu 6, 26, 2.
kumulatif berarti kan ditambahkan ya. Jumlahnya berapa? 1062 18 lebih dari tepi bawah kelas 45,5. Jadi histogram dari poligon frekuensi merupakan diagram frekuensi bertangga yang harus berimbit ya, yang harus berimbit. Untuk pembuatan histogram pada setiap interval kelas bukan tepi-tepi kelas. Tepi-tepi kelas ini digunakan untuk menentukan titik tengah kelas yang dapat ditulis sebagai berikut. Jadi titik tengahnya kelas sama dengan setengah. Tapi atas kelas tambah tapi bawah kelas. Kemudian poligon frekuensi dapat dibuat dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap puncak persegi panjang dari histogram secara poligon tertutup, maka sebelum kelas paling tengah, kelas paling atas masing-masing ditambah satu kelas. Ini apa? Penjelasan dari tabel ini. Kurangi 1 ya. Jadi kurang dari itu, dari atas sambilnya 5, 3, 9, 10. Jadi 45, jadi badannya rata-rata kan 46, 40 sampai 55. Ya, itu sebagai standar. Kalau kurang dari itu tambah, kalau lebih dari kumulatif 10, 62. Nah, kumulatif itu tambahan ya, dari berat badan rata-rata tadi 46 sampai 55 itu frekuensinya 10 terus 6 terus 2. Nah, kurang dari itu ke atasnya ya, 5, 3, 9, 10. Oke ya. Kalau kita tengah kelas, berbuat tapi atas kelas, ditambah tapi bawah kelas. Kemudian Ogi contoh soal tabel distribusi frekuensi hasil ujian matematik kelas 11 SMA Cendekia di Kalimantan Barat diberikan pada tabel 6 maupun buat histogramnya dan poligon frekuensinya. Tabel terdistribusi frekuensi hasil ujian matematik kelas 11 SMA Cendekia di Kalimantan Barat.
Siklus intervalnya 21.30, frekuensinya ada 2. Kemudian sampai terakhir, ya. Ini dari sananya. Ini juga frekuensinya sekian, berhitung dari sananya. Jumlah 100. Dari kilogram tersebut, tampak bahwa kebanyakan siswa memperoleh nilai antara 60,5 sampai 70,5. Coba Anda ceritakan hal lain dari program tersebut. (60,5 sampai 70,5). Itu frekuensi yang paling banyak. Anda tinggal melihat frekuensi yang paling banyak berapa. 61 kurangi yang satu, yang paling 61 dikurangi setengah, yang 70 tambah setengah. Grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari dinamakan poligon kumulatif. Untuk populasi yang besar, poligon itu mempunyai banyak cara, ya, yang menyertai kurva sehingga populasi yang kumulatif dibuat mulus. Jadi di sini ada dua macam objek, yaitu sebagai berikut. Objek dari frekuensi kumulatif kurang dari disebut objek positif. Kalau kurang dari itu objek positif. Objek dari frekuensi kumulatif lebih dari disebut objek negatif. Ini contoh soalnya. Tabel 7 dan 8 berturut-turut adalah tabel disebut frekuensi kumulatif kurang dari itu positif, ya, dan lebih dari itu negatif. Jadi tabel ini merupakan tabel disebut frekuensi kumulatif lebih dari nilai ulangan biologi. Ini kurang dari, ya. Yang paling atas itu lebih dari, ini yang bawah itu kurang dari. Jadi objek positif dan objek negatif dari tabel disebut tampak pada gambar 5. Jadi pada gambar 5 kurva objek positif dan negatif, ya, ulangan biologi kelas 11 sama 3. Dari kurva objek positif tampak siswa yang mempunyai nilai kurang dari 35 terus banyak 93 orang. Kurang dari 85 itu ada 93.
Jadi ini ya, yang paling kanan yang paling kanan itu sekitar 93, sedang yang kurang dari 90, kurang dari berapa? Kurang dari 85, sebanyak 93. Ini adalah oke positif. Yang kurang dari 85 itu sebelah kiri, ya. Itu jumlahnya ada 93%. Oke. Oke, dari ini kira-kira Anda lebih suka mana? Yang RAL atau data distribusi berorganisasi relatif kumulatif? RAL itu ada faktor koreksi. Kalau distribusi berorganisasi kumulatif yang ini, yang tadi barusan, kira-kira Anda lebih suka mana? Oh, enggak suka semua. Bingung, Pak. Kenapa? Bingung, Pak. Lebih suka yang mana, bingung, Pak. Iya, kalau saya enggak, biasanya saya itu ya, sebelum ada pandemi itu saya terapkan ke paparan tulis. Nah ini tatap muka aja Anda masih bingung. Gimana? Saya RAL aja ya? Iya, Pak. RAL saja, Pak. Lebih mungkin dipahami. Oke. Itu dari saya. Kalau Anda kurang jelas ya bisa ke tempat saya ya, nanti mana yang kurang jelas saya terangin. Oke. Iya, Pak. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.